Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran ekonomi pada hari ini. Meskipun dilaksanakan secara online pada hari Selasa tanggal 8 November tahun 2022 pada kelas 11 IPS 2. Pada pertemuan hari ini adalah materi yang dibahas tentang pengangguran. Pada hari Senin kemarin kalian telah presentasi tentang jenis-jenis pengangguran. Namun untuk lebih jelasnya akan Bapak bahas lagi untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa silahkan kalian isi absensi di grup WA kelas 11 IPS 2 dengan menuliskan nama siswa disertai dengan beri cap jempol di samping namanya. Pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran dibagi dua berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan sifatnya. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya itu yang pertama pengangguran siklis atau pengangguran konjunktur. Yang kedua pengangguran struktural. Yang ketiga pengangguran friksional. Yang keempat pengangguran musiman. Yang kelima pengangguran teknologi. Yang keenam pengangguran voluntari atau sukarela. Jenis pengangguran berdasarkan sifatnya: pengangguran terbuka, setengah menganggur, pengangguran terselubung. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Pengangguran voluntari atau sukarela adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, karena sedang studi. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan, terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam seminggu. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Tingkat pengangguran dapat dirumuskan dengan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Penyebab pengangguran: yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Ketidakseimbangan penyediaan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Kualitas sumber daya manusia masih rendah. Perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif.
dan peraturan yang menghambat investasi. Akibat pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang, kemiskinan karena daya beli masyarakat itu berkurang atau rendah, menimbulkan ketidakstabilan sosial politik di suatu negara. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. 1. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. 2. Penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. 3. Dampak psikologis. Penganggur minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Yang keempat, meningkatkan biaya sosial, biaya keamanan, biaya proses peradilan, biaya medis. Cara mengatasi pengangguran. 1. Memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. 2. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. 3. Menambah keterampilan melalui BLK. 4. Meningkatkan pendidikan. 5. Pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja. 6. Pengembangan produktivitas tenaga kerja. Cara mengatasi pengangguran siklis. 1. Meningkatkan daya beli masyarakat. 2. Mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. 3. Membuka pasar baru di luar negeri. Cara mengatasi pengangguran struktural. Pertama, pengadaan pendidikan, latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru. 2. Memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. 3. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, serta meningkatkan industri padat karya. Cara mengatasi pengangguran friksional. Pertama, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Cara mengatasi pengangguran musiman. 1. Pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. 2. Melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah. 1. Mendirikan BLK. 2. Peningkatan mutu sekolah kejuruan. 3. Penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal. Pihak swasta bekerja sama dengan sekolah, kampus untuk magang perusahaan. Individu membekali diri dengan keterampilan ilmu yang disyaratkan perusahaan dan menanamkan jiwa wirausaha. Untuk soal itu akan disampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.